Sobat BIPA, apa kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ermalati Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi belajar BIPA Unit 4 pada buku pembelajaran BIPA A1. Jadi, melalui video ini saya akan menjelaskan materi tentang Unit 4, yaitu mengenai keluarga atau silsilah keluarga. Diharapkan pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu Sobat BIPA mampu mengetahui kosakata tentang anggota keluarga dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan menyimak sebuah video berisikan anggota keluarga dalam bahasa Indonesia. Dan juga kita akan membaca sebuah paragraf yang menceritakan anggota keluarga. Selain itu, kita juga akan mempelajari dua tata bahasa. Yang pertama yaitu penggunaan kata tingkatan. Yang kedua, tata bahasa penggunaan kata ada. Dan Sobat BIPA juga nantinya diperkenankan untuk menuliskan tentang anggota keluarganya masing-masing. Dan terakhir, kita juga akan mempelajari tentang budaya keluarga Indonesia. Ayo masuk ke dalam. Aku akan memperkenalkan kalian dengan anggota keluargaku. Now, let me introduce my family. Ini adalah ayahku. He is my father. Ayahku sangat ramah. Ini adalah ibuku. She is my mother. Ibu merawatku dengan baik. Ayo aku perkenalkan dengan anggota keluargaku yang lain. Ini adalah kakak laki-lakiku. He is my brother. Ini adalah adik perempuanku. She is my sister. Kami sering bermain bersama. We play together. Ini keluargaku. This is our family. Bloom, ayo kita bermain di dekat kolam renang. Ayo Sandra. Bloom, apakah kamu masih ingat siapa saja anggota keluargaku? Tentu saja Sandra. Aku mengingat semuanya. Anggota keluarga Sandra yaitu ayah, father, ibu, mother, kakak laki-laki, brother, kakak laki-laki, adik perempuan, sister. Baiklah Sobat BIPA, sudah ditonton videonya bukan? Baiklah, jadi melalui video tadi kita mempelajari bahwa dalam suatu keluarga terdiri dari beberapa anggota. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan di video tadi, ayah itu biasa dikenal dengan father. Jadi untuk sebutan seseorang pemimpin di keluarga atau kepala keluarga itu dikenal dengan sebutan ayah dalam bahasa Indonesia. Mother yang selanjutnya itu artinya ibu. Dan yang selanjutnya saudara laki-laki itu biasa disebut dengan kakak atau yang dikenal dalam bahasa Inggris brother. Dan yang selanjutnya saudara perempuan biasa disebut dengan kakak perempuan atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sister. Dan anggota lainnya seperti kakek itu artinya grandfather, nenek yaitu grandmother, dan paman yaitu artinya uncle
Dan yang selanjutnya bibi, yaitu aunt. Oke. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, di sini ada gambar dari keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga Mira serta Rama. Baiklah, di bawahnya juga ada sebuah paragraf singkat yang menceritakan tentang anggota keluarga. Mari kita baca bersama, silakan diikuti. Nama saya Mira. Ya, saya anak kedua. Kakak saya bernama Rama. Adik saya bernama Roni. Kami tinggal bersama nenek dan kakek. Ibu saya bernama Lana. Dia guru. Ayah saya bernama Tony. Dia seorang arsitek. Baiklah. Oke, jadi berdasarkan paragraf singkat ini, dalam anggota keluarga ini terdiri dari 6 orang. Apa saja? Boleh disebutkan? Ayah, dan yang kedua ibu, selanjutnya kakek, nenek, Mira, dan juga Rama. Baiklah. Oke, setelah kita membaca paragraf tadi, mari kita ulas kembali kosakata yang sudah kita pelajari, yaitu tentang anggota keluarga ibu. Ibu dikenal dengan mother, ibu. Ayah atau father. Kakek, masih ingat apa itu kakek? Ya, kakek atau grandfather. Ya, dan juga nenek. Nenek yang dikenal dengan grandmother. Anak, ada istilah anak. Anak di sini biasanya dikenal dalam bahasa Inggris child atau children. Adik, yaitu sister, karena adiknya tadi perempuan, jadi sister. Kakak, karena kakaknya laki-laki, seorang laki-laki, yaitu dikenal dengan brother. Dan juga ada beberapa kata yang menyatakan tentang profesi, seperti guru. Guru itu teacher. Arsitek. Oke, arsitek. Dan juga ada beberapa kata lainnya seperti kata sifat, bahagia, dan juga senang, serta ada kata piket, ada kata hari raya atau dan juga kata ulang tahun. Dan yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan terkait paragraf tadi. Mari kita jawab bersama. Pertanyaan yang pertama yaitu Mira anak keberapa? Jadi sudah dibaca tadi bahwa dalam anggota keluarga mereka terdiri dari 6 orang anggota keluarga. Ayah, ibu, kakek, nenek, Mira, dan juga Rama. Jadi Mira adalah anak keberapa? Ya, tepat. Jadi Mira itu anak yang pertama, anak nomor 1. Dan juga pertanyaan kedua, siapa nama adik Mira? Adik Mira bernama? Ya, betul sekali, yaitu Rama. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, bersama siapa mereka tinggal? Sudah disebutkan di teks tadi bahwa mereka tinggal bersama, ya, mereka tinggal bersama kakek
dan nenek. Siapa nama Ibu Mira? Ada yang ingat siapa nama Ibu Mira? Nama Ibu Mira ialah, ya benar, nama Ibu Mira adalah Lana. Dan kita menuju pertanyaan terakhir. Siapa nama ayah Mira? Betul sekali, nama ayah Mira adalah Tony. Oke, berarti sudah lumayan memahami ya teks yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita melanjutkan tentang pembelajaran tata bahasa. Jadi, ketika kita ingin menceritakan tentang silsilah anggota keluarga, biasanya kita membutuhkan atau menggunakan kata tingkat. Contohnya pada gambar berikut. Ada dua gambar, dua anak yang bernama Chris dan juga Ningsih. Mereka bersaudara. Di antara mereka ada yang anak pertama dan ada yang anak kedua, atau ada yang anak nomor 1 lahir pertama dan ada anak yang lahir kedua. Jadi untuk menyatakan atau menggunakan bilangan tingkatan, kita menggunakan kata ke dan juga menyebutkan angkanya. Contohnya ke dan juga 1. Jadi ke 1. Dan contoh lain ke dan juga 2, kedua. Jadi kita bisa membuat atau menyebutkan kalimatnya seperti ini. Ningsih anak ke-1. Boleh diikuti? Ningsih anak ke-1. Ya, bagus sekali. Dan selanjutnya Chris anak kedua. Chris anak kedua. Oke, sangat bagus. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk mempelajari tentang tata bahasa menggunakan kata ada. Ada biasanya digunakan untuk menyebutkan atau menjelaskan keberadaan atau tempat seseorang atau suatu benda. Nah, di sini kita akan menggunakan kata ada dengan cara ada biasanya diikuti dengan lokasi. Ada, di, dan juga diikuti lokasinya. Contohnya, misalnya Mira ada di kamar. Jadi di dan juga lokasinya kamar, di kamar. Dan yang kedua, contoh kedua, Rama ada di depan pintu. Rama ada di depan pintu. Jadi penggunaan kata ada ini bisa juga kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan lokasi atau keberadaan anggota keluarga kita. Baiklah, apakah ada pertanyaan sampai di sini, Sobat BIPA? Sudah paham ya? Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yaitu menulis. Jadi, Sobat BIPA di sini diperkenankan untuk menulis cerita tentang silsilah anggota keluarga masing-masing. Bisa juga dijelaskan dengan sebuah gambar. Jadi, kalian diperkenankan untuk melampirkan foto atau gambar dari anggota keluarga kalian dan kalian bisa menuliskannya. Contohnya dengan menggunakan cara berikut ini. Dengan melengkapi nama saya, boleh dilengkapi namanya. Ibu saya bernama dia dan menyebutkan profesinya. Ayah saya bernama dan juga profesinya, serta menyebutkan beberapa anggota keluarga lainnya sesuai dengan anggota keluarga Sobat BIPA sendiri. Sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu mengenai budaya keluarga di Indonesia. Jadi, keluarga di Indonesia senang mengadakan pertemuan.
Pertemuan dilakukan biasanya saat hari besar, contohnya hari besar keagamaan atau hari perayaan lainnya. Pada pertemuan itu ada banyak sekali makanan. Mereka biasanya makan dan saling mengobrol dan juga saling menyapa satu sama lain. Jadi, keakraban sangat penting dan sangat dijunjung dalam suatu keluarga. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.